Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiati Kamarani dengan NIM 17096220058 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Canva. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih, apa sih itu aplikasi Canva? Jadi, Canva adalah sebuah platform desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain visual dengan mudah dan cepat. Platform desain grafis ini menyediakan berbagai macam fitur dan template yang dapat digunakan untuk membuat desain seperti poster, kartu ucapan, presentasi, brosur, logo, dan masih banyak lagi. Canva juga menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dengan fitur drag and drop yang intuitif, sehingga pengguna dapat dengan cepat membuat desain yang menarik tanpa harus memiliki keterampilan desain grafis yang mendalam. Selain itu, platform desain grafis ini juga menyediakan berbagai macam gambar, icon, font, dan elemen desain lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas desain. Platform desain grafis ini tersedia dalam versi gratis dan berbayar dengan fitur tambahan yang lebih lengkap. Lalu kemudian ada fungsi Canva. Berikut adalah beberapa fungsi Canva. Yang pertama adalah membuat desain visual. Fungsi Canva memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain visual seperti poster, kartu ucapan, presentasi, brosur undangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada template desain platform. Desain grafis ini menyediakan berbagai macam template desain yang siap digunakan sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat desain yang menarik tanpa harus mulai dari awal. Lalu yang ketiga ada fitur drag and drop. Platform dengan grafis ini memiliki fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk menambahkan elemen ke dalam kanvas dan memposisikan mereka dengan mudah. Lalu yang keempat ada edit gambar. Fungsi platform desain grafis ini juga memiliki fitur pengeditan gambar yang memungkinkan pengguna untuk memperbaiki, memotong, dan memperbesar gambar. Lalu yang kelima ada menambahkan teks. Fungsi Canva memungkinkan pengguna untuk menambahkan teks ke dalam desain mereka dan memilih dari berbagai macam font dan ukuran teks yang tersedia. Lalu selanjutnya yang keenam ada kolaborasi. Platform desain grafis ini memungkinkan pengguna untuk mengundang orang lain untuk berkolaborasi dalam membuat desain sehingga tim dapat bekerja sama dalam membuat desain yang menarik. Lalu yang terakhir ada menyimpan dan berbagi. Setelah selesai membuat desain, pengguna dapat menyimpan dan berbagi desain tersebut dengan mudah melalui berbagai macam platform sosial media, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan Canva. Canva memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya populer dan digunakan oleh berbagai kalangan. Berikut ada beberapa kelebihan Canva. Yang pertama adalah mudah digunakan. Kelebihan Canva memiliki antarmuka yang mudah digunakan dengan fitur drag and drop yang intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat desain grafis yang menarik tanpa harus memiliki keterampilan desain yang mendalam. Yang kedua adalah beragam template dan elemen desain. Platform desain ini menyediakan berbagai macam template dan elemen desain seperti gambar, icon, font, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk membuat desain yang menarik dan profesional. Lalu yang ketiga ada kolaborasi tim. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan tim dalam membuat desain grafis sehingga tim dapat bekerja sama dalam membuat desain yang lebih baik. Lalu yang keempat, fleksibel. Platform ini cocok untuk digunakan berbagai kalangan, mulai dari individu, pelajar, pebisnis kecil, hingga perusahaan besar. Lalu yang terakhir ada versi gratis yang kuat. Platform menyediakan versi gratis yang cukup kuat dengan banyak fitur bermanfaat, sementara versi berbayar menawarkan fitur tambahan dan keuntungan. Meskipun Canva memiliki banyak kelebihan, Canva juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, pertama, terbatasnya fitur editing. Kekurangan Canva memiliki fitur editing yang terbatas jika dibandingkan dengan software desain grafis lainnya seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Yang kedua ada keterbatasan aksesibilitas. Canva hanya dapat diakses secara online dan membutuhkan koneksi internet yang stabil, sehingga pengguna tidak dapat mengakses platform desain grafis ini tanpa koneksi internet. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada template. Terkadang pengguna hanya mengandalkan template yang sudah disediakan tanpa berkreasi sendiri. Lalu yang keempat, keterbatasan dalam ukuran desain. Canva memiliki keterbatasan dalam ukuran desain sehingga tidak semua desain dapat dibuat dengan platform desain grafis ini. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur pada Canva. Yang pertama ada fitur template. Template adalah pola atau tatanan hasil edit dengan bentuk tertentu yang bisa kita ubah kembali. Fitur ini merupakan fitur yang paling bermanfaat dan sangat mempermudah penggunanya
apalagi yang masih dalam tahap belajar. Pada fitur ini kita hanya perlu mengganti tekanan teks atau menghapus shape yang tidak kita inginkan. Lalu yang kedua ada fitur elemen. Fitur ini menyediakan berbagai macam gambar, pola, bentuk, atau shape grafis, bagian table, audio, stiker, bingkai, visi, dan lain sebagainya yang tentunya bagus dan menarik. Untuk Canva gratis, beberapa bagian dari elemen tidak bisa diakses. Sebaliknya untuk Canva Pro, semua bagian dari elemen ini bisa diakses. Lalu yang ketiga ada fitur unggahan. Pada dasarnya, semua yang kita unggah sebelumnya baik berupa gambar ataupun video akan muncul pada halaman unggahan ini. Jadi jangan khawatir apabila file di perangkat kamu terhapus, karena Canva ini bersistem cloud di mana ia otomatis menyimpan gambar ketika kamu mengunggahnya. Lalu yang keempat ada fitur teks bergerak. Sama seperti aplikasi editor lainnya, Canva pastinya menyediakan fitur teks yang tentunya memuat gaya teks menarik dan membuat desainmu lebih bervariasi. Selain itu, kita bisa membuat teks bergerak atau dianimasikan. Lalu yang kelima ada fitur cropping video dan foto. Canva menyediakan fitur yang berfungsi untuk memotong ukuran video dan foto kita. Lalu yang keenam ada fitur tip. Cara kerja fitur ini adalah dengan cara menggunakan pengguna lainnya untuk masuk dalam proyek kita, kemudian mengerjakan bersama-sama. Lalu yang ketujuh ada fitur edit gambar dan video. Fitur ini menyediakan fitur filter gratis untuk memberikan warna bagi foto dan video kita. Selain itu, kita juga bisa mengeditnya secara manual. Kita juga bisa memburamkan foto, menggabungkan foto, dan lain-lain. Lalu selanjutnya bagaimana cara menggunakan Canva? Yang pertama, kamu harus membuat akun Canva terlebih dahulu. Jika kamu ingin menggunakan akun Canva secara gratis, kamu hanya perlu mengklik tombol Use Canva untuk memulai menggunakan aplikasi tersebut. Namun, jika kamu ingin mengakses fitur tambahan yang tidak tersedia dalam versi gratis, kamu dapat memilih paket berbayar yang tersedia di halaman tersebut. Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, akun Canva kamu akan siap untuk digunakan. Yang kedua adalah membuat desain dengan template Canva yang sudah ada. Yang pertama, klik tombol Create a Design yang terdapat di halaman utama. Setelah itu, kamu dapat memilih jenis desain yang ingin kamu buat, misalnya poster, infografis, atau kartu nama. Kemudian, kamu akan diarahkan ke halaman template yang dimana kamu dapat memilih template sesuai dengan kebutuhan. Lalu, kamu dapat memfilter template berdasarkan ukuran, jenis, atau bahkan mencari template berdasarkan kata kunci tertentu. Setelah kamu menemukan template yang sesuai, klik tombol Use Template untuk membuka template tersebut di editor Canva. Di editor Canva, kamu dapat memulai mengedit template menggunakan fitur-fitur yang tersedia seperti mengubah warna, teks, dan mengatur posisi elemen. Kamu juga dapat menambahkan elemen tambahan dalam desain seperti gambar, icon, atau bahkan grafik. Lalu yang ketiga adalah simpan desain yang telah kamu buat di Canva. Kamu dapat menyimpannya dengan berbagai cara. Yang pertama, kamu dapat mengunduh desain kamu dalam berbagai macam format seperti PNG, JPG, atau PDF. Caranya adalah dengan mengklik tombol download yang terdapat di editor Canva, kemudian memilih format yang ingin kamu gunakan, dan mengklik tombol download lagi. Setelah itu, desain kamu akan otomatis disimpan ke folder unduhan perangkat kamu. Kedua, kamu dapat menyimpan desain kamu ke dalam folder di akun Canva kamu. Caranya adalah dengan mengklik tombol Publish yang terdapat di editor Canva, kemudian mengklik tombol Save di jendela yang muncul. Sekian pemaparan materi saya tentang aplikasi Canva. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.